Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Ibu Widya serta teman-teman mahasiswa lainnya. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah, NIM 21002060 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pertemuan 12, yaitu tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Jika berbicara tentang distorsi, berarti itu tentang gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mengganggu sehingga pesan menjadi blur atau bisa mengakibatkan terjadinya miscommunication, atau apa yang disampaikan oleh komunikator menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Hal ini dapat mengurangi keefektifan sebuah komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian sentral dan tidak tercapainya tujuan utama dari proses komunikasi itu. Dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi, kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah distorsi, sehingga perlu diwaspadai dan kuncinya ada pada si sumber informasi atau komunikator. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertamanya distorsi itu adalah proses penyampaian atau transmisi pesan, berarti ada pada si pelaku, si subjek, dan pada si komunikator. Ada yang namanya hambatan fisik, misalnya jarak komunikator dengan lawan bicara atau komunikan. Contohnya di dalam ruangan kelas yang besar, komunikator atau biasa kita sebut dengan dosen atau guru berdiri di podium yang sangat jauh dengan audiens atau mahasiswanya, sementara suaranya tidak mumpuni untuk bisa sampai dan ditangkap sempurna oleh lawan bicara. Jika antara pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh atau ruangan yang dipakai tidak kedap suara, sehingga gangguan atau noise dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan oleh lawan bicara, maka komunikator diharapkan mampu memprediksi gangguan tersebut dan mencari solusi apa yang tepat untuk gangguan tersebut agar tidak menghambat proses komunikasi. Distorsi dalam penyampaian pesan akibat si komunikator juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya, jenjang atau struktur organisasi birokrasi yang bertele-tele, informasi yang disampaikan oleh A harus ke C terlebih dahulu, kemudian ke D, baru bisa sampai ke B, sehingga ada bagian informasi yang terputus akibat terlalu panjangnya distribusi tadi. Semakin panjang saluran distribusinya, maka semakin mungkin terjadinya distorsi pesan, sehingga efektivitas dan penyampaian tujuan komunikasi menjadi terhambat. Selanjutnya ada distorsi dalam menerima pesan, yaitu gangguan atau noise-nya ada pada si komunikan. Misalnya suasana yang kurang nyaman bagi komunikan, sinar lampu yang terlalu terang atau redup, ruangan yang panas, sirkulasi udara yang kurang enak, kesehatan komunikan yang kurang baik, pikirannya yang kacau, galau, dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya retensinya ada pada komunikator yang juga berpengaruh. Maka ada tuntutan dalam komunikasi efektif itu. Si komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicaranya dan bagaimana keadaan mereka. Karena kalau tidak intens, tidak selektif, melihat kondisi ini justru bisa memicu terjadinya distorsi. Kaitan yang lain dalam si penerima pesan ini ialah hambatan mental. Hambatan mental ini terkait dengan perbedaan intelektual, kapasitas kemampuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses pertukaran informasi. Artinya ketika orang yang berada pada level pengalaman atau pendidikan yang tinggi, ketika berbicara dengan orang yang level pendidikannya di bawah, itu akan berbeda daya tangkapnya, daya serap, dan juga imajinasinya. Maka tuntutannya lagi-lagi ada pada komunikator yang harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh komunikan. Cobalah untuk berempati bahwa seakan-akan kita berada di posisi mereka. Kemudian ada pula yang namanya distorsi dalam memahami pesan itu sendiri. Artinya berbeda. Latar belakang berbeda usia, berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial, budaya, perekonomian, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan. Bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap orang akan melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi kata. Jadi pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang akan disampaikan. Maka di dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata
kata-kata dapat memungkinkan terjadinya banyak interpretasi, maka harus ada sinonim kata untuk menjelaskan maknanya itu kemana. Untuk konversi satuan kebiasaan, termasuk adat budaya antar bangsa dan segala macam. Harus dimunculkan bahwa maksudnya seperti ini, jadi jangan biarkan multimakna terhadap satu kata sehingga setiap orang menginterpretasikannya dengan cara dan pandangan mereka yang berbeda pula. Bagaimana cara mengurangi distorsi pesan dalam komunikasi? Yang pertama, agar komunikasi dalam organisasi bisa tercapai sesuai tujuan dan sasarannya, maka organisasi atau perusahaan atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang atau kliennya, itu harus dicari dulu kita bicara dengan siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya gimana, kemampuannya apa, sehingga kita nanti akan mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Yang kedua yaitu presisi, yang dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dan si komunikan. Hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi harus ada presisi yang jelas, begitupun dengan kredibilitas. Orang yang menerima pesan harus bisa dipercaya akan memahami inti pesan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, maka akan semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu melakukan pengendalian diri si pengirim pesan. Pengendalian diri si pengirim pesan. Artinya bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, menangis, marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi itu sudah dikendalikan sejak awal, sehingga inti dari makna obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi tujuan kita diterima secara baik oleh komunikan atau penerima pesan, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Yang keempat, keserasian hubungan pengirim dan penerima pesan juga menjadi bagian yang harus difikirkan oleh lembaga atau organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi. Dengan etikat yang baik, dengan konteks yang lebih bersahabat, pendekatan, maka pesan akan cenderung lebih efektif diterima. Kebiasaan mendengarkan yang semakin sulit diterapkan. Ini menjadi salah satu penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi misalnya, maka dari si penerima pesan, pembicara sebagai pengirim pesan yang sedang presentasi seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan. Sekarang kita coba lihat bagaimana argumen si pengirim pesan agar didengarkan oleh lawan bicara. Dalam kriteria mendengarkan ada 3 hal yang harus difikirkan, yaitu 1. Mendengarkan isi, 2. Mendengarkan kritis, 3. Yaitu mendengarkan aktif atau empati. Dalam mendengarkan isi, si penerima pesan hanya memahami dan mencoba mengkategorikan dan mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Mendengar kritis berarti pendengar dituntut untuk memahami dan mengevaluasi arti pesan yang disampaikan oleh pembicara atau lawan bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Sedangkan mendengar aktif atau empati adalah memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandaikan diri seolah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya didengarkan dan betapa tidak enaknya ketika diacuhkan. Maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar. Jadi kita merasakan hal itu. Apabila kita tidak nyaman, maka jangan lakukan hal yang sama, sehingga lawan bicara dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara. Maka pada saat orang lain berbicara, maka kita juga harus mendengarkan, supaya objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas. Sekurang-kurangnya ada 5 aktivitas dalam proses mendengarkan, agar objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Yang pertama, menghadiri, artinya secara fisik, lahir dan batin ada bahwa kita menyediakan alat senta pendengaran kita memang untuk pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu menginterpretasikan, berarti memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Ketika sudah sampai pada tahap interpretasi, berarti kita sudah memainkan hati dan seluruh panca indera kita untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pembicara.
Dan yang ketiga ada kemampuan mengingat, menyimpan pesan untuk dirujuk kembali di kemudian hari. Aktivitas yang keempat yaitu evaluasi. Kita mencoba menguraikan kembali apa yang disampaikan, berarti seluruh pikiran kita tertuju pada lawan bicara. Yang terakhir adalah mampu memberikan tanggapan, bereaksi terhadap evaluasi tadi, bereaksi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balikan sebagai sender. Terkait dengan aktivitas mendengar dalam proses komunikasi dimanapun dan apapun jenis komunikasinya, yang notabene dapat menghaluskan, bisa mengurangi, bahkan bisa mengantisipasi dan menghilangkan distorsi pesan yang terjadi, sehingga efektivitas komunikasi menjadi lebih baik. Menjadi pendengar yang baik sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya, bila seseorang mendengar langsung menarik kesimpulan, maka pendengar tersebut bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan. Pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan kepada diri sendiri. Artinya, mereka bisa disimpulkan sebagai orang yang tidak mau menyimak. Seseorang yang berbicara antara 120 sampai 150 kata per menit dalam situasi biasa, tetapi pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengar bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Jika orang lain mau mendengarkan, mereka bisa menangkap informasi itu 4 kali lipat lebih cepat. Namun persoalannya sekarang tidak mau mendengar akibat kebiasaan budaya kita banyak berbicara namun sedikit mendengarkan, yang selalu memaksakan kehendak untuk didengarkan namun tidak mau mendengarkan orang lain. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.